Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan para sesepuh, para ustaz, para tokoh agama, yang saya hormati para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tempat ini. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini jemaah. Sebenarnya anak bingung, ada kajian habis duhur itu gimana sih? Biasanya orang habis duhur itu ngantuk. Anak juga khawatir suara anak membuat mereka terlena ya. Habis makan, bismillahirrahmanirrahim, amu tuh wah ya. Tapi semoga Allah berikan taufik kepada kita karena niat kita. Innamal a'malu binniyat. Maka niatkan kita menuntut ilmu, niatkan kita meniti jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu. Jadi kalau bicara ilmu ini ilmu agama. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya tentang urusan dunia, beliau mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih berilmu tentang urusan dunia kalian. Nabi tidak datang mengajarkan ilmu dunia. Justru belajar menggali agar dia faham tentang dunia ini. Sedangkan Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla yang mengajarkan bagaimana kita menuju surga Allah Azza wa Jalla. Maka siapa saja yang meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Dengan ilmu itu Allah akan memudahkan dia masuk surga. Berapa banyak jamaah orang yang merasa sedang menuju surga, tapi tatkala dia belajar, dia tahu ternyata jalan anak ini mengantarkan ke neraka. Cuma dia nggak belajar, dia nggak tahu. Terus siapa yang salah? Orang tua tidak pernah mengajarkan. Ketika sekolah, dia bertahun-tahun sekolah hanya berpikir bagaimana dia bekerja. Bagaimana setelah lulus dia mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan harta. Hanya itu yang ada dalam benak dia. Sehingga kadang-kadang kita sedih seorang anak ya, ketika dia meninggalkan pekerjaannya di Jakarta. Dia meninggalkan kerjaan yang haram, tapi menghasilkan uang banyak. Ketika dia ngomong sama ibunya nggak setuju. Ngomong sama istrinya nggak setuju. Akhirnya dia resign dari pekerjaan. Tiap pagi keluar rumah dia dengan seragam kerja. Dia naik mobil padahal dia sudah resign. Kerja dia pada waktu itu dia cerita sebagai ojek online atau taksi online. Tapi setiap keluar rumah dia pakai seragam kerjaan dia itu. Pulang ke rumah seragam itu dipakai lagi. Jadi ibu sama istrinya berpikir suaminya belum resign, padahal dia sudah tinggal. Tapi kadang-kala tadi ilmu. Sebagian orang tua menganggap anaknya bodoh ketika meninggalkan pekerjaan, padahal dia sedang berusaha meniti jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Maka tiap pagi antum semua insya Allah baca doa yang dibaca Nabi alaihissalam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Terkadang ilmu agama mengantarkan seseorang ke neraka aja. Loh kok bisa?
Makanya Nabi SAW mengatakan wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Quran ini bisa menjadi pembelamu pada hari kiamat. Tapi boleh jadi dia akan menggugatmu pada hari kiamat. Kalau ternyata ilmu yang dipelajari tidak diamalkan, hanya sekedar buat wacana, wawasan, ana ngerti, ana faham, tapi dia tidak amalkan. Maka Nabi meminta sallallahu alaihi wasallam ilman nafi'an, kemudian warizqan thayyiban, minta rezeki yang baik, bukan yang banyak. Kita maunya banyak. Oh iya Ustaz, banyak baik kan lebih baik daripada sedikit baik. Minta yang baik, karena yang baik itu akan jadi banyak ketika diberkahi sama Allah Azza wa Jalla. Tapi banyak itu bisa menjadi sedikit ketika Allah tidak memberkahi. Antum lihat ya, yang namanya perampok itu sekali merampok dapat duit ratusan juta, tapi sepekan habis, ngerampok lagi dia. Padahal seorang keluarga itu bisa hidup sebulan dengan uang anggap 5 juta. Setahun dia hanya butuh 60 juta. Ini rampok dapat ratusan juta, sepekan ngerampok lagi. Kenapa? Karena nggak thayyib, rizkinya tidak baik. Ilmu ini jemaah membuat kita berusaha mencari rizki yang baik dan tidak salah jalan. Al-Asma'i kalau nggak salah, dia melihat ada seorang mencuri apel. Ada seorang yang sedang panen apel, lalu ditaruh di atas kepalanya. Dia bawa, tahu-tahu ada seorang laki-laki ngambil apel tanpa pengetahuan yang punya. Dia pikir orang ini kelaparan, diikutin semua. Ternyata apel itu disodakohkan kepada orang tua. Ditanya sama Asma ini, aku kira engkau mencuri karena kelaparan, tapi aku lebih heran lagi, ternyata engkau berikan kepada orang. Kata orang ini, iya, aku sedang berniaga, berbisnis sama Allah Azza wa Jalla. Wah, bisnis gimana kata dia? Aku mencuri, ditulis 1 dosa. Aku bersodakoh, ditulis 10 kebaikan. Jadi 10 dikurangin 1 tinggal 9. Gimana jemaah? Ini orang ketika tidak berilmu, dia akan pakai perasaan, dia akan pakai logika dia, tapi karena nggak punya ilmu, logikanya nggak jalan. Maka kata Asma'i mengatakan, engkau tahu, ketika engkau mencuri, engkau ditulis 1 dosa. Ketika engkau bersedekah, nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak terima kecuali yang baik-baik. Tapi gara-gara engkau gak paham itu, engkau berpikir aku masih sisa kebaikanku, gak diterima sama Allah saja. Maka di sini kita perlu tahu berapa banyak orang yang sholat, bertahun-tahun dia sholat, tapi ternyata itu. Ada orang yang berangkat ke dukun paranormal, dia bertanya-tanya sama dia. Kata Nabi SAW, man atakahinan au arrafan lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Yang mendatangi paranormal, ya, orang-orang yang dikatakan orang pinter, itu nggak diterima sholatnya berapa lama? 40 hari. Nggak diterima. Dia berpikir, oh sholat. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, innar rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun. Sholat, orang baik. Buktinya sholat gak pernah dia tinggalkan selama 60 tahun. Kata Nabi SAW, walam tuqbal lahu sholat, 1 pun sholatnya gak ada yang diterima. Ini berkaitan dengan doa tadi ya. Nabi minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Yang terakhir, wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, minta amalan yang diterima.
Karena jangan sampai pagi kita bekerja, sholat, baca zikir pagi, sholat duha, mungkin kita sodako, sholat zuhur, sholat asar, sampai malam ternyata nggak diterima. Seperti yang Nabi sabdakan, sallallahu alaihi wasallam, 60 tahun sholat satu pun nggak diterima. Maka ini menjadi bahan renungan buat kita semua. Kalau kita bicara karenamu aku masuk surga, dan karenamu aku masuk neraka juga. 60 tahun. Kenapa nggak diterima? Karena sholatnya nggak ikut aturan. Asal sholat. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Ruku'nya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Sujudnya sempurna, ruku'nya nggak sempurna. Belum lagi ditambah dengan niat ria, ingin dipuji. Na'udzubillah. Maka hibati fillah, niatkan hari ini kita belajar untuk itu. Walaupun Anda lihat sebagian mulai ngantuk, berat. Anda coba lihat, Anda perhatikan ya mukanya. Makanya Anda mau ceramah sama orang ngantuk ini juga berat juga. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Betulkah kita mau masuk surga? Orang mau sukses bisnis itu harus berangkat ke Merauke. Antum ini bukan penduduk Merauke, sebagian. Tapi sebagian datang dari pulau yang jauh sekali. Sebagian datang dari Jawa. Sebagian ada yang datang dari pulau kecil di Madura. Kecil pulau itu, yang mungkin di peta nggak kelihatan nih. Ada pulau. Sebagian datang dari Sumatera, dari ujung Indonesia di sana datang ke ujung Indonesia. Untuk apa? Untuk apa? Fulus ya. Fulus, kayaknya fulus kan? Benar, untuk fulus kan? Nah, atau ada yang tujuan? Enggak, Ustaz. Anak bukan karena fulus, Ustaz. Anak karena harta. Ya, apa bedanya harta sama fulus? Kalau hanya untuk urusan uang yang bakal kita tinggalkan, wallah, antum punya uang 1 triliun, antum harus yakin uang itu akan antum tinggalkan, atau antum akan bawa ke akhirat. Boleh jadi antum harus merantau, harus capek, harus lelah. Yang jadi pegawai umpamanya keluar rumahnya jam berapa di sini? Jam 7, setengah 8 berangkat, terus sampai rumahnya lagi jam 5. Tiap hari dikerjakan. Bayangin berapa tahun? Ya sampai mati. Itu hanya cari fulus. Bagaimana untuk cari surga Allah Azza wa Jalla? Yang surga itu luasnya bukan serumah ini, bukan sepapua luasnya surga itu, tapi arduhas samawati wal ardh. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi ini. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang ahlul ghuraf, jadi ada kedudukan di surga itu orang-orang yang dikasih kamar-kamar tinggi. Ashabul ghuraf. Itu Nabi menyebutkan alaihissalam, inna ahlal jannah la yatara'awna ahlal ghuraf. Penghuni surga itu melihat orang-orang yang dapat kedudukan tinggi, ghuraf itu, kama tarawunal kaukab, sebagaimana kalian melihat bintang-bintang. Antum gimana kalau malam hari keluar melihat, ya Allah, siapa yang tinggal di sana ya? Ada yang tinggal di sana. Luasnya surga seluas langit dan bumi. Di surga itu, karena sering sebutkan, nggak ada toilet ya. Nggak ada. Antum bisa bayangin rumah tanpa toilet, harus ke sungai antum. Kalau di sini kan rumah tanpa toilet berarti harus kemana? Ke sungai. Masih ada di sini rumah tanpa toilet.
Ada orang mau, alhamdulillah satu rumahan juga nggak ada toilet, sama kayak surga itu kan, nggak ada toiletnya di surga. Kenapa? Karena toilet ini azab. Antum apa gunanya makan enak kalau ternyata kata tuan rumah, afwan nanti nggak ada toiletnya, harus ke sungai. Allahu Akbar. Antum makannya sedikit, aduh enggak lah, karena khawatir. Sedangkan di surga itu antum makan terserah antum. Fiha ma tasyahil anfus. Allah ya. Sampai Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menyebutkan bahwa orang akan mendapatkan apa yang dia inginkan di surga. Ada sebuah asar yang menyebutkan penghuni surga itu mereka kalau ngobrol itu berhadap-hadapan. Mereka lagi ngobrol, lagi cerita macam-macam, tahu-tahu ada awan yang lewat. Awan itu bersuara. Madza turidun? Kalian mau apa? Satrudi mau apa kira-kira? Kalau ditawarin mau apa gitu kan? Ada yang mau mungkin makanan ya, ada yang mau minuman, ada yang mau perhiasan macam-macam. Sampai ada yang mengatakan, aku kepingin dihujanin bidadari. Hujan bidadari. Antum bisa bayangin. Itu surga. Antum mau bayar berapa? Mau bayar berapa untuk yang seperti itu? Nggak ada rumah sakit di sana. Di sini orang bingung sama BPJS. Kalau sakit pilih rumah sakit, nanti dari rumah sakit ini harus ada rujukan pindah rumah sakit sana. Nggak mampu pindah ke Jawa. Masya Allah, ruwet di sini. Tapi orang melakukan, mau tinggal di sini. Di sana nggak ada rumah sakit, nggak ada apotek di sana. Bapak usaha apotek, nggak laku di sana apotek. Nah, karena nggak ada orang sakit, nggak perlu obat, yang ada semua kesenangan. Dan siapa yang mau masuk ke sana? Mahal. Nabi SAW mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Barang yang Allah tawarkan ini mahal. Ala inna sil'atallahi jannah. Barang yang Allah tawarkan itu surga. Makanya Allah itu beli dari kita. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, mau nggak kalian aku kasih tahu bisnis yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Mau nggak? Terus apa yang nggak mau jawab? Manusia itu kalau dikasih tahu bisnis, syuf antum tanam modal 100 juta, tiap bulan dapat keuntungan 30 juta. Ada yang mau? Mau. Siapa yang? Rata-rata yang kayak gitu bodong, bohong. Iya. Orang bisnis itu berapa persen lah keuntungannya? Ini sudah nawarkan 30% tiap bulan. Betul dia. Bulan pertama langsung dapat 30 juta. Masya Allah. 30 juta. Iya, kalau bapak kepingin lebih banyak keuntungannya, tanam modal lagi. Oh iya ya. Dia jual mobilnya, jual ininya. Sampai dia tanam modal 1M. Bulan kedua dapat 300 juta. Duitnya dia sendiri ya, Pak. Balikin. Bulan ketiga dapat lagi 300 juta. Allah, anak jual rumah. Tanam modal lagi. Jadi 2M. Kalau 2M berapa keuntungannya tiap bulan? 600 juta. Dapat 600 juta. Bulan ketiga. Bulan keempat kabur. Nah, ini engkau kasih 1, Allah kasih 10. Itu Allah. Bisnis sama Allah. Kita kasih 1 juta, Allah kasih berapa? 10 juta. Mau antum jamaah? Mikir kita. Benar enggak ya? Allah enggak pernah bohong. Bisnis yang menyelamatkan itu dari adab yang pedih, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kalian berjihad, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Berat jemaah.
Tapi mudah bagi orang yang Allah mudahkan bagi dia. Sebagaimana sebagian orang ketika ditawarin transmigrasi ya duluan. Tahun berapa orang-orang pindah ke Merauke? 80-an, 84, 82. Bayangin ya, ketika ditawarin ke sini, aduh ngapain di sana gitu kan. Seperti itu. Tapi ternyata nyampe juga sih. Ketika sudah sampai, oh ternyata bisa gitu. Dan alhamdulillah sukses mereka. Tapi kalau dipikirkan jadi berat. Kalau dilakoni, dikerjakan, insya Allah jadi mudah. Ahibati fillah, syarat utama masuk surga itu yang pertama iman. Yang pertama iman kepada Allah. Rukun iman yang 6 itu syarat utama. Kalau ada orang baik, orang soleh, berbakti sama orang tuanya, suka menolong orang lain, tapi tidak punya iman, nggak bakal masuk surga. Karena sekarang muncul di berbagai macam penjuru dunia orang-orang yang mengatakan semua agama sama gitu loh. Yang penting berbuat baik sama orang. Engkau pokoknya baik masuk surga. Loh, surganya siapa? Tanyakan kepada dia. Engkau yang punya surga. Kalau kita orang Islam, surganya Allah. Dan Allah sebutkan syarat-syaratnya dalam Al-Quran. Ada dalam kitab kami. Contoh nih, di surat Al-Ma'idah ayat 72. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innahu man yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, haram masuk surga. Selesai. Siapa yang mengharamkan? Allah. Yang punya surga siapa? Allah. Wa ma'wahun nar, dia akan berada dalam neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong buat orang-orang zalim. Aisyah radhiyallahu taala anha di hadis riwayatkan Imam Muslim. Aisyah ini pernah tanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Ibn Jud'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imul miskin. Wahai Rasulullah, ada tokoh di masa jahiliyah namanya Ibn Jud'an. Dia ini orang baik, jemaah. Aisyah menyebutkan dia itu orang yang pandai menyambung silaturahim dan suka memberi makan orang-orang miskin. Bukan cuma orang miskin, teman. Dia itu kadang-kala potong onta diberikan kepada binatang buas. Bisa dibayangin. Dari baiknya dia, orang kampung sudah dikasih makan semuanya, dia kemudian potong onta kirim ke padang pasir supaya dinikmatin oleh binatang-binatang buas. Ini kebaikan yang sudah kelewatan. Fahal dzaka nafi'uhu, apakah itu bermanfaat buat dia? Orang baik, bermanfaat buat dia. Qala Rasulullah SAW, la yanfa'uhu, nggak ada gunanya amal soleh dia. Kenapa? Innahu lam yaqul yauman, dia tidak pernah sehari pun mengatakan Raghbir firli khati'ati yaumaddin, ya Allah ampuni dosa-dosaku pada hari dibangkitkannya manusia. Enggak. Artinya enggak berguna ketika seorang beramal soleh tanpa ada keimanan. Setelah iman, di sini kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama kita. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ayat 36 ya. Coba antum buka handphonenya. Coba dilihat surat An-Nisa ayat 36. Nah, saya lihat antum kalau cuma dengerin doang, bentar lagi tidur. Oh, yang baca ada hadiah jemaah. Umrah gratis. Iya. Emangnya ada umrah bayar? Umrah itu gratis jemaah. Antum dibohongin kalau umrah bayar. Bayar itu bayar hotelnya, bayar pesawatnya ya. Itu bayar. Tapi umrohnya tawaf, sa'i nggak ada, antum ditarik fulus di sana. Hadiah umroh gratis. Iya. Silakan ya. Nah, tafadhol dibaca. Siapa yang mau baca? Surat An-Nisa ayat 36 sama artinya.
Nah, Fadal, itu ada yang angkat tangan di belakang. Mic-nya ada mic lagi? Mic-nya bisa digeser yang sudah angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wabni sabil wama malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Barakallahu fiik. Dikirim hadiahnya langsung dikirim. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, ayat ini dikenal dengan ayat 10 hak. Ada 10 hak yang harus dijaga supaya bisa masuk surga. Syarat pertama tetap tauhid, iman. Allah katakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah dan jangan melakukan kesyirikan. Karena ada orang yang beriman, orang yang beribadah kepada Allah, dia berangkat haji, berangkat umrah, tapi dia melakukan kesyirikan. Ada. Jangan berpikir, oh saya sudah haji, nggak mungkin melakukan kesyirikan. Siapa yang menjamin engkau tidak melakukan kesyirikan? Sedangkan Allah mengatakan kepada Nabi alaihissalam, la in asyrakta la yahbatanna amalu. Kalau engkau berbuat syirik, semua amalanmu akan gugur. Nabi nggak mungkin melakukan kesyirikan. Tapi sebagai peringatan keras bagi umatnya, jangan sok suci, jangan sok aman dari dosa. Dosa yang paling besar itu syirik, dan yang diinginkan oleh iblis sebelum engkau melakukan dosa-dosa yang lain, bagaimana engkau melakukan kesyirikan. Itu target utama iblis. Maka perintah Allah, beribadahlah kepada Allah dan jangan melakukan kesyirikan. Dan itulah la ilaha illallah, di mana kita menafikan tidak ada Tuhan yang benar yang disembah, nggak ada kecuali Allah SWT. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti sama orang tua. Ada orang yang rajin sholat, yang rajin berangkat umroh haji, tapi dia durhaka sama orang tuanya. Kata Nabi alaihissalam, la yadkhulul jannah, orang yang durhaka sama orang tuanya nggak masuk surga. Perhatikan. Kemudian perintah selanjutnya, wabibil qurba, berbuat baik kepada kerabat-kerabat kita. Kita diperintahkan berbuat baik kepada kerabat. Ini yang namanya silaturahim. Kalau ada orang, Masya Allah, orang ini bagus, suka membantu orang lain, bangun masjid, ngaspal jalan, ngasih beasiswa kepada banyak orang, tapi ternyata dia memutuskan hubungan sama keponakannya, sama pamannya, sama saudaranya. Oh, dia berpikir mungkin saya akan masuk surga. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yadkhulul jannah qati, nggak masuk surga orang yang memutuskan rahimnya, nggak masuk surga. Supaya kita tahu, kadangkala kita ini merasa insya Allah ana berharap masuk surga. Dengan apa? Dengan amal soleh ana. Tapi ternyata kau melakukan sesuatu yang menghalangimu masuk surga. Maka tolong berbuat baik kepada kerabat. Orang dekat kita ini juga termasuk, ya, istri,
Istri berbuat baik kepada suaminya, suami berbuat baik kepada istrinya. Rasul SAW ini buat emak-emak ya. Emak-emak ini terkadang merasa sudah banyak amal solehnya. Lebih rajin ibu-ibu apa bapak-bapak kalau suruh baca Quran? Nah, ibu-ibu lebih rajin. Betul ibu-ibu? Ah, betul, lihat. Yang lebih rajin sholat duha ibu-ibu apa bapak-bapak? Bener, kayaknya iya Ustaz, kayaknya bener. Tapi kenapa kebanyakan penghuni neraka itu wanita? Kenapa? Siapa yang jawab? Kasih hadiah. Nah, mama yang jawab. Jangan bapak-bapak yang jawab. Kasih, Mike. Yang bisa, yang mau bertanya. Yang mau jawab. Yang mau jawab. Bertanya. Bukan. Belum tanya jawab. Saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Jawabnya adalah karena lisannya. karena lisannya aja, kasih hadiah. Nah, jangan gampang. Terus, yang kedua, ada dua penyebabnya. Satu karena lisannya, satu karena lisannya plus. Nah, siapa yang menjawab? Ibu lagi, tafadhol. Nah, tafadhol. Atau kita berikan kepada bapak-bapak yang merasakan itu di rumah tangga. Boleh jawab. Nah, ya itu angkat tangan. Akhlak yang kayak apa? Harus jelas satu. Kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya akhlaknya Ustaz dalam keseharian di rumah, dia tidak menempatkan posisinya sebagai seorang istri, dia tidak bisa menghargai suaminya. Antum merasakan ini? Tidak ya. Kasih hadiah. Kebanyakan seperti itu Ustaz. Nah, iya, istri itu bisa jadi masuk wasahib bil jambi. Nanti kita akan bahas ya. Iya jamaah. Kebanyakan wanita itu masuk neraka bukan karena dia nggak sholat, bukan karena dia nggak puasa, enggak. Makanya perhatian buat ibu-ibu ya. Buat para wanita, dia sadar, akunya alhamdulillah dari pagi habis subuh ngaji mamanya. Boleh jadi hatam Quran 3 hari sekali sudah hatam. Berarti sehari bisa 10 juz dia baca. Ternyata dia masuk neraka dikarenakan kata Nabi SAW, yakfurna, pertama yukfirna la'an, banyak melaknat, lisannya suka mencemooh, suka menjelek-jelekan, wa yakfurnal ashir, dan kufur sama pasangan hidup, tidak menghargai suaminya, tidak menghormati suaminya, seakan-akan suaminya nggak pernah berbuat baik sama dia. Ini sampai kata Nabi SAW, ibu-ibu tolong dengarkan dulu. Ini Nabi menyampaikan ini dan anak percaya sama Nabi Muhammad SAW. Yakin. Cuma anak kepingin tanya sama mama, terjadi apa tidak? Boleh jadi nggak terjadi di Papua. Merauke baik-baik semua, tempat lain. Kata Nabi SAW, lau ahsanta ila ihdahunna dahr. Kalau engkau berbuat baik 1 tahun kepada istrimu, kepada salah satu dari perempuan itu, thumma ra'at minka syai'an, lalu dia melihat engkau melakukan sesuatu yang menyakiti hati. Apa kata perempuan ini? Ma ra'aitu minka khairan qat. Aku gak pernah melihat engkau berbuat baik sedikit. Engkau gak pernah menyenangkan aku. Engkau gak pernah membahagiakan aku. Selalu fulan, selalu fulan. Betul ibu-ibu? Betul. Iya, bapak-bapak seperti itu? Sahih enggak? Sahih, takut. Ala kulli hal ya.
Allah perintahkan ini hak yang 10 ya. Kita disuruh berbuat baik kepada orang tua, kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, kemudian tetangga. Tetangga yang ada hubungan kerabat, tetangga yang tidak ada hubungan kerabat, bahkan tetangga yang non-muslim pun kita disuruh berbuat baik. Tetangga non-muslim. Ada cerita seorang wanita suka sholat malam. Dia suka bersodakoh dan suka puasa sunnah. Orang baik sudah jamaah. Tapi masalahnya dia kalau ngomong pedes. Tu'dhi jirana, menyakitin tetangganya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha, ya benar. Nggak ada baiknya nih perempuan. Neraka. Na'udzubillah. Maka kita berbuat baik kepada keluarga, kepada tetangga, baik tetangga yang muslim, yang non muslim, itu sebagai jalan menuju surga Allah. Wasahibi bil jam, iya teman sejawat, teman hidup kita, teman di tempat kerja kita, sahib-sahib kita, dan di rumah kita, pasangan hidup kita yang merupakan kawan kita, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Dan Nabi SAW mengatakan, innama huwa jannatuka aw naruka, ini buat ibu. Suamimu surgamu atau nerakamu. Engkau mau masuk surga, hormati suami, hargai suami, taat sama suami. Suami ingin masuk surga, engkau sayangi istrimu, perhatikan istrimu, berikan nafkah kepada istrimu, bawa makanan yang halal buat istrimu, ajari istrimu bagaimana dia mengenal Tuhannya. Sebagian kita hanya menjadi mesin pencari uang. Sebagian kita kerjanya hanya memenuhi yang berkaitan dengan sandang, pangan, papan. Ustaz, rumah anak sudah buatkan buat dia. Mobil 2 anak parkir di rumah. Urusan fulus, di pojok rumah ada kantung, dia tinggal ambil. Ustaz. Masya Allah. Sampai kayak gitu ibu-ibu. Ada yang suaminya taruh fulus, sama istri ngomong, engkau mau ambil? Engkau. Ada yang kayak gitu bapak-bapak, kasih dia. Merasa suaminya sudah baik sama istri, tapi ada satu hak yang dia tidak berikan. Hak pendidikan buat istri, hak pengajaran buat istri. Allah berfirman di surat At-Tahrim ayat 6. Coba dibaca. Apa yang mau baca? Surat At-Tahrim ayat 6. Nah, tafadhol. Bapak-bapak, Dipancing dulu. ada kalau ayah. Oh, Ustaznya mau baca, tafadhol. Kasih mic-nya. Mana mic-nya, Jam? Tunggu Ustaz, ini mic-nya Ustaz. Itu ada di belakang. Halo Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها الملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras dan tidak durhaka kepada Allah terhadap yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Shadaqallahul adzim. Barakallahu fikum. Kita lihat jemaah. Nah, hadiahnya kirimkan. Allah Azza wa Jalla
memanggil orang-orang yang beriman agar menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dengan cara apa? Alimuhum wa adibuhum. Di beberapa tafsir salafus saleh mengatakan ajari mereka, didik mereka, bukan cuma dikasih makan, tapi dididik. Sebagian kita tidak melakukan itu. Sebagai suami, coba tanyakan kepada diri, apa yang pernah kau ajarkan kepada istri berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, berkaitan dengan surga, berkaitan dengan neraka. Amalan-amalan apa yang kau ajarkan kepada istri? Sebagian enggak. Dia berpikir kewajibannya cuma memberikan nafkah. Qais bin Amr al-Mullai ketika menafsirkan ayat ini, dia mengatakan innal mar'ata la tukhasimu zawjaha 'inda Allah yaumal qiyamah. Boleh jadi nanti ada seorang wanita yang menggugat suaminya pada hari kiamat. Suaminya udah mau masuk surga nih, dia berpikir dia orang soleh, dia suka membantu orang lain, digugat sama istrinya sendiri. Istrinya mengatakan kepada Allah, ya Rabbi hadza zawji, wahai Rabbku, nih suamiku, ma'allamani wa la'addabani. Dia nggak pernah ngajarin aku, nggak pernah mendidikku. Innama ya'tini bi khubzis su'. Dia cuma datang sama roti dari pasar. Dia hanya menjadi mesin pencari uang. Dan kebanyakan laki-laki seperti ini. Maka kalau mau masuk surga, tolong berikan hak istri, dan istri juga berikan hak suami. Kemudian Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada Ibnu Sabil, ya. Ibnu Sabil ini orang yang terputus, nggak bisa melanjutkan perjalanan, dibantu dia supaya bisa sampai kampungnya, dan kepada para budak. Terakhir jamaah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ternyata di hari kiamat itu ada orang baik yang bangkrut. Suatu hari Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal muflis? Kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut itu? Kriteria orang bangkrut itu seperti apa? Maka para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Kalau orang bangkrut di tengah-tengah kita ya Rasulullah, itu orang yang tidak punya aset dan tidak punya cash. Dia nggak punya aset, nggak punya fulus, habis. Itu orang bangkrut. Lalu beliau mengatakan, innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku. Man ya'ti yaumal qiyamah, man ya'ti yaumal qiyamah adalah orang yang datang pada hari kiamat bi sholatin wa siyamin wa zakat. Orang baik. Dia bawa sholat, artinya sholatnya diterima, ikhlas, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan sunnah. Nih buat kita yang kadang mengatakan, alhamdulillah sholatku sudah sesuai dengan sunnah. Iya. Tapi ingat, ada orang yang bawa sholat, bawa puasa. Dia puasa Ramadan, dia puasa Asyura, dia puasa, Masya Allah, puasa-puasa sunnah dia kerjakan. Wa zakatin, dia bawa pahala zakat. Banyak dia berbagi harta. Wa yati, tapi yang jadi masalah, dia hablum minallahnya baik, tapi dia punya masalah dengan hablum minan nas. Dia datang pada hari kiamat dalam kondisi ya'ti wa qad syatama hada. Dia pernah memaki fulan. Jadi fulan datang menuntut. Mungkin dia pernah pasang komentar negatif. Mungkin dia pernah memaki dengan tulisan dan kata-kata. Sekarang orang tidak lagi berbicara, ya, tapi tangan yang menulis. Kemudian dia juga pernah menuduh fulan berzina. Kadang kala orang mengadu fulan mah pelacur. Paham? Hati-hati dengan lisan. Wa akala mala hada, dia makan hartanya fulan. Sekarang kita berada di masa, di zaman yang orang banyak tidak peduli dengan hasil kerjanya.
Amin halalin atau min haram. Halal haram nggak perlu lagi. Berapa banyak penipuan jamaah sekarang kita lihat. Ada yang makan dengan cara riba, ada yang makan dengan cara menipu. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dia juga mungkin membunuh fulan, memukul fulan. Maka yang terjadi, orang-orang itu nuntut sama dia. Mungkin di dunia mereka nggak bisa menuntut. Dia takut karena antum berkuasa, karena antum punya power. Tapi hari kiamat semua datang nuntut kepada orang baik ini. Dia nggak punya harta untuk menembus dirinya pada hari itu. Maka pahala orang ini, pahala sholatnya, pahala puasanya diberikan kepada orang yang nuntut. Ternyata setelah habis pahala dia, masih ada yang datang. Kalau ternyata belum selesai, maka dosa orang yang pernah dia dolimi akan ditimpakan kepada orang. Kemudian dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah. Maka tolong kita berusaha untuk memperbaiki hubungan kita sama Allah dan terus berupaya untuk memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan kepada binatang pun kita diperintahkan untuk berbuat baik. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke MC Mas Irsan. Jazakumullah khair. Masya Allah Ustaz. Baik Bapak Ibu yang mungkin sudah memegang lembar kertas yang ingin bertanya, bisa kita berikan waktu mungkin 3 menit dari sekarang. Dan ternyata sudah ada Ustaz. Sudah sangat banyak Ustaz. Masya Allah. Tapi kalau Anda lihat Ustaz, banyak keluar dari tema Ustaz. Keluar dari tema. Jadi dilihat, kalau Ustaznya bisa jawab, dijawab. Nggak bisa ya wallahu a'lam. Masya Allah. Ya Ustaz, mungkin yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan, bagaimana agar kita bisa masuk surga bersama suami atau istri? Apakah kita bisa bertemu lagi sama suami atau istri kita lagi di surga? Masya Allah. Ini berarti istrinya cinta sama suaminya. Ini pertanyaan perempuan. Sepertinya. Ya. Ada seorang istri yang gak kepingin ketemu sama suaminya. Nah, sampai Anda dapat pertanyaan dari seorang wanita yang berumur 60 tahun. Dia ngomong, Ustaz, Ana itu pernah dengar bahwa wanita itu akan bersama suami dia yang terakhir di surga. Sedangkan terus terang Ustaz, Ana gak suka sama suami Ana. Boleh suami Ana. Dan suami Ana sudah meninggal. Alhamdulillah, dia bersyukur sudah mati. Cuma Ana mau nikah lagi sudah umur 60 tahun. Dia kebayang gimana kok ketemu suaminya dia di surga lagi. Na'udzubillah. Yang sama hidup di dunia menggolimin dia. Gimana Ustaz? Jamaah, yang jelas di dunia, di akhirat itu tidak ada jomblo. Laisa fil jannati azab, kata Rasul. Semua orang ada pasangan. Bagaimana dengan wanita ini? Kalau suaminya masuk surga, suaminya berarti baik, sudah diampuni dosa-dosanya dan menjadi orang baik. Dan istrinya pun akan bertemu dengan suami yang sudah berbeda. Jangan sampai ketemu dia di surga, aduh ketemu dia lagi. Gak ada ceritanya kayak gitu cuma. Karena dia sudah jadi orang baik nantinya. Semua yang masuk, la yadkhulul jannah illa thayyib. Nggak ada yang masuk surga kecuali orang yang sudah baik, yang sudah disucikan. Para suami ini, jangan sampai kematianmu itu ditunggu sama istri. Ada istri yang berdoa, ya Allah, kalau hidupnya baik, hidupkan. Kalau hidupnya buruk, matikan aja, ya Allah. Dan ini kejadian nyata loh, jemaah. Antum jangan berpikir istri antum di rumah suka sama antum. Dia kadang-kala menghormati antum ya karena memang perintah Allah ya. Karena perintah Allah, bukan karena cinta. Enggak. Makanya sampai ada kisah di satu kota. Ini emak-emak pada takziah ke rumah sohibnya yang suaminya meninggal. Dia mengatakan, Allah sabar kau ya. Ini macam-macam dia. Ada apa? Alhamdulillah dia sudah mati. Capek aku ngurusin dia. Loh, sebagian perempuan itu capek. Betul ibu-ibu?
capek ini, udah tua, banyak permintaan. Aduh, na'udzubillah, udah nafkahnya sedikit. Kayak gitu, seperti itu. Maka kalau bicara bagaimana supaya suami istri ini bertemu di surga Allah Azza wa Jalla, ya syarat pertama iman. Syarat pertama iman. Yang kemudian tadi berusaha untuk berbuat baik. Jaga hablum minallah, jaga hablum minannas. Dan yang paling banyak memasukkan ke neraka itu lisan. Nabi SAW mengatakan idmanu lidnain au man yadmanu lima baina lihyaihi wa ma baina fakhidai alman lahul jannah. Barang siapa yang menggaransikan buat aku, menjaminkan buat aku yang di antara dua rahangnya dan di antara dua pahanya, aku jaminkan surga. Maka suami istri tolong jaga lisannya dan jaga yang di antara kedua paha. Insya Allah dijamin masuk surga. Tundukkan pandangan kalau keluar. Rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Iya. Tetangga antum ngelihat istri antum, masya Allah. Antum ngelihat istri tetangga, masya Allah. Kenapa? Karena memang loh, sahih itu jemaah. Orang itu melihat yang belum dia miliki, tidak dalam wujud asli. Tidak dalam wujud asli. Jadi kadang-kala antum tiap hari ngelihat istri, kok tetap kayak gini. Gimana Bapak sesepuh ini? Tambah hari itu bukan tambah indah gitu. Makanya ya sudah, makanya tundukkan pandangan supaya yang di rumah itu kelihatan indah. Tapi kalau antum tidak menundukkan pandangan, yang di rumah selalu nggak seperti yang di luar. Barakallahu. Iya. Ada pertanyaan lain bisa saya kirim ke depan lembar kertasnya. Antum pasang. Udah ahlinya Ustaz ya. Masya Allah. Baik Ustaz, pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kayaknya wabarakatuh. kurang lengkap selalu ya Ustaz. Semua jawabnya cuma assalamualaikum aja gitu. Nggak apa-apa, boleh. Nggak boleh. Nah, jangan bilang bid'ah dosa. Boleh. Lebih lengkap lebih bagus. Oke. Tapi assalamualaikum, jawabannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Oh gitu. Baik Ustaz. Pak Ustaz, bagaimana caranya menyikapi atau menghadapi ujian ataupun musibah, dan bagaimana agar kita segera mendapatkan pertolongan dengan jalan keluar atas ujian tersebut? jamaah rahimakumullah. Antum akan sedih. Antum akan kecewa. Antum akan menangis. Antum akan susah. Kenapa? Karena ini tabiat hidup di dunia. Maka kalau bicara bagaimana cara menghadapinya, Allah sudah sebutkan. Ketika Allah mengatakan walanabluwannakum, kata Allah, kami benar-benar akan memberikan bala kepada kalian, memberikan ujian kepada kalian, cobaan kepada kalian. Apa model cobaannya? Bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Model ujiannya itu ketakutan, khawatir, bingung dengan masa depan. Sebagian kita khawatir, ya apa ya anak-anak nantinya ya? Nanti gimana saya, gimana suaminya? Apalagi kalau suaminya gelagatnya kayaknya mau kawin lagi. Itu ada ketakutan, itu ujian. Rasa takut itu pun ujian. Walju, ada yang diuji kelaparan. Dan subhanallah ya, Anda baca informasi tahun ini atau tahun depan akan terjadi krisis ekonomi yang dikatakan nanti makanan akan mahal. Ada ketakutan. Dan di beberapa daerah sudah diuji dengan kelaparan. Sebagian kita mungkin ada di tengah-tengah kita, dia nggak tahu besok mau makan apa. Wanaksin
Dia akan diuji dengan kekurangan. Kekurangan apa? Amwal, harta. Dulu Masya Allah penghasilan anak sekarang semakin menurun. Ada yang seperti ini. Buah-buahan atau kekurangan, ditinggal mati orang-orang yang dia cintai. Terus solusinya apa? Wa basyir sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah. Mereka adalah orang-orang yang kalau terkena musibah, apa sikap mereka? Mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah. Ini jemaah. Kalau bicara bagaimana menyikapi ujian, yakin bahwa kita milik Allah. Kalau antum kehilangan sesuatu yang bukan milik antum, antum kan tenang. Contoh nih, fulan kehilangan motornya. Antum bingung nggak? Aduh kesian fulan, bukan motor anak. Fulan rumahnya kebakaran. Alhamdulillah bukan rumah anak. Sekarang kita diajarin untuk mengatakan inna lillah. Aku nggak punya apa-apa. Kami milik Allah. Jadi ketika sesuatu diambil, milik siapa? Memang milik Allah, bukan punya anak. Subhanallah, keyakinan ini yang perlu ditumbuhkan di diri kita, bahwa kita milik Allah dan kita nggak lama hidup di dunia ini. Wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bermajlis, seringkali beliau membaca doa sebelum bubar majlis itu. Doa itu berbunyi, Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Lalu beliau minta wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Dan berikan kepada kami keyakinan ya Allah, yang dengannya musibah-musibah dunia jadi ringan, jadi remeh. Ketika orang punya keyakinan bahwa dia milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah, dan semua yang mengatur Allah, bahkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi itu sudah ditetapkan sama Allah. Dan ketika anak berumur 120 hari di perut ibunda anak, itu juga sudah dicatat sama Allah. Selesai. Kemudian yakin. Yakin apa? Fa inna ma'al usri yusra. Setelah yakin bahwa semua milik Allah, kita yakin bahwasanya setelah kesulitan akan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Hanya saja sebagian kita nunggu kemudahan itu terburu-buru. Antum ketika masak nasi, ada masanya nasi itu matang. Cuma ada orang, aku lapar sekarang ini. Loh iya belum matang. Loh tapi aku mau makan. Akhirnya ketika dia buka rice cooker itu, loh masih beras. Makanya tunggu. Kebanyakan kita itu nggak sabar nunggu kemudahan. Yang ketiga, yakin Allah itu lebih sayang sama kita daripada kedua orang tua kita. Allah lebih sayang sama kita, sehingga takdir Allah itu pasti yang terbaik. Musibah itu menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Orang di sini kalau mau sekolah itu, mau naik kelas ya harus ujian, dites. Kadang-kadang nggak naik, tes lagi, belum naik, tes lagi, terus tes itu Allah berikan. Maka berusaha antum segera naik supaya ujiannya selesai. Tapi ketika antum naik, ternyata ada derajat lain yang di atas. Antum harus diuji lagi sampai ajal menyebut itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masih satu ya Ustaz? Masih banyak soalnya Ustaz. Aman, bismillah. Cuma airnya anak kok habis. Siap, aman. Baik, ini mungkin juga banyak pertanyaan ya. Cuma ini mewakili saja Ustaz.
bicara tentang surga dan neraka, Ustaz. Apa benar ada yang namanya taman-taman surga dan juga jurang neraka? Lalu mereka yang almarhum apakah langsung dimasukkan ke surga ataupun ke neraka? Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Iya, ini pertanyaan berkaitan dengan adab kubur dan nikmat kubur. Rasulullah SAW pernah bersabda di hadapan kuburan. Beliau mengatakan al-qabru awwal manzilin min manazil akhirah. Kuburan itu tempat persinggahan pertama di antara persinggahan-persinggahan akhirat. Jadi yang pertama itu kuburan. Kuburan ini dapat menjadi raudhah min riyadil jannah atau hufrah min hufarin niran. Kuburan itu dapat menjadi taman dari taman-taman surga atau jurang dari jurang-jurang neraka. Tergantung amalan. Makanya ketika orang nanti masuk ke kuburan, kemudian ditutup, ditinggal sama keluarga, datang malaikat, mulai dia dikasih pertanyaan-pertanyaan. Dia lolos, maka akan dibukakan jendela. Dia lolos, yang pertama dibukakan jendela menuju ke neraka. Dikatakan hada maq'aduka minan nar. Ini loh posisimu di neraka kalau kau tidak beriman. Lalu ditutup lagi, baru dibukakan pintu atau jendela menuju surga. Maka datang aroma surga, sejuknya surga kepada dia, tapi dia masih di kuburan. Jadi itu yang dikatakan taman dari taman-taman surga. Jadi jurang dari jurang neraka sama. Ketika dia dikasih pertanyaan, kemudian dia menjawab la adri sami'tun nas yaqulun faqultu. Aku nggak tahu, aku dengar orang ngomong dan aku ikut ngomong. Ini orang yang mungkin dia munafik, yang dia bersama orang-orang beriman tapi tidak meyakini keimanan. Maka dibukakan pintu ke surga dulu supaya dia takjub dengan indahnya surga, lalu ditutup dan dibukakan pintu ke neraka, maka datang panasnya neraka kepada dia. Itu proses dia di kuburan. Kemudian ruhnya orang beriman ini, ruhnya itu akan berada, kata Nabi SAW, ruhul mu'min fi jawfi tairin khudri. Ruhnya orang beriman itu akan berada di rongga burung yang berwarna hijau, yang dia berpindah dari pohon-pohon surga. Maka ya, kalau kita lihat orang hidup di atas bumi ini lebih sebentar daripada hidup di perut bumi. Tapi kebanyakan orang sibuk membangun atasnya bumi dan lupa membangun yang di perutnya bumi. Nabi kita Muhammad SAW berapa tahun hidup di dalam kuburnya? Apa yang jawab? Kasihan dia. Nah, 1400 tahun. Ya, hampir benar. Angkat tangan, yang mau jawab angkat tangan. 1444. Iya, salah. Hampir benar. Berapa? Ibu-ibu ada? Beliau hidup di muka bumi berapa tahun? 63 tahun cuma. Iya, di perut bumi berapa tahun? Baik. Jamaah, mau berusaha lagi? 1000 berapa tadi jawabannya? 1400? Iya. Yang betul? 1457. Kok lebih banyak lagi? 1381. Ngitungnya dari mana? Nabi meninggalnya tahun berapa? Kan hidup di perut bumi setelah meninggal.
Nah, Masya Allah, pada ribut di belakang. Nah, fadhal. Nah, 1391. Ngitungnya dari mana? Dari mana ngitungnya? Tahun ini kurangi tahun wafat Nabi wafatnya kapan? 632 Masehi. Masehi. Ini Hijriyah Masehi. Hijriyah sekarang 1445. Ya. 1434. Oh, 34. Ya, sorry, kasih aja lagi. Oh. Dapat 2 ya. 1434. Beliau meninggal alaihi salatu wassalam tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun 11. Jadi 1445 dikurangi 11. Bagaimana? Paham apa enggak? Oh iya, paham. Insyaallah benar-benar paham. Nah, Lanjut Ustaz, masih terkait surga dan neraka Ustaz. Apakah seorang pendakwah ataupun ustadz ada jaminan masuk surga? Apakah karena ilmunya justru mengantarkannya ke neraka? jamaah rahimakumullah, jaminan diberikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada semua umat. Beliau mengatakan alaihi salatu wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga. Mau ustaz, mau pedagang, jaminan dari Nabi SAW. Kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Orang yang enggan masuk surga. Berarti ada jaminan semua masuk surga kecuali yang enggan masuk surga. Pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini membuat sahabat heran. Mereka mengatakan, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga itu siapa? Maka beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat sama aku masuk surga. Mau ustaz, mau murid, mau pedagang, siapa saja yang taat sama aku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Yang bermaksiat kepada aku berarti dia tidak mau masuk surga. Jadi jaminan, jangan berpikir ustaz ada jaminan. Loh, semua umatnya Nabi dikasih jaminan, kecuali nggak mau masuk surga. Cuma mungkin orang berpikir, tapi ustaz ini kan berilmu, kayaknya masuk surga lebih dulu. Jamaah rahimakumullah, neraka itu nanti akan dihidupkan, disulut pada hari kiamat. Salah satu yang pertama masuk neraka itu ustaz. Iya. Ada 3 orang yang pertama masuk neraka. Yang pertama ustaz, yang kedua orang yang mati syahid, yang ketiga orang kaya yang dermawan. Bayangin, semuanya orang baik dalam pandangan manusia. Adapun ustaz ini dihadirkan di sidang nanti, karena Allah akan menegakkan keadilan dengan persidangan. Nggak serta-merta dimasuk neraka. Allah sudah tahu dia memang berbuat dosa dan dia berhak masuk neraka. Tapi Allah ingin menegakkan keadilan sehingga orang itu tahu, iya, aku pantas masuk neraka. Dengan apa? Dengan disidang. Ketika ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan, ustaz ini mengatakan, iya ya Allah, Kau berikan semua itu nikmat kepada aku. Lalu Allah bertanya, mada amilta biha? Apa yang kau gunakan dengan nikmat yang aku berikan kepada? Kata dia, ta'allamtu fika wa 'allamtu an-nas wa qara'tu fika al-Qur'an. Aku belajar ilmu.
untuk mendapatkan keridhaan. Aku mengajarkan ilmu ini kepada umat manusia, dan aku menghafalkan Al-Quran untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Kadzab, bohong. Engkau belajar, engkau mengajar, engkau membaca Quran, engkau menjadi imam hanya untuk mendapatkan gelar orang yang alim, orang yang hafal Quran, dan kau sudah mendapatkan itu. Maka kemudian orang ini dilemparkan ke neraka. Orang yang mati syahid sama dihadirkan, ditanya, kau lakukan dengan untuk apa nikmat-nikmat yang aku berikan? Qataltu fika hatta stushhidu. Aku berjuang di jalanmu ya Allah sampai aku tewas. Tewasnya betul, iya. Mati di medan perang, iya betul. Mungkin dimakamkan di makam pahlawan, betul. Tapi niatnya kata Allah, kadzabta, bohong. Innama qatalta liyuqala jahid. Engkau selama ini berjuang hanya untuk mendapatkan gelar pahlawan, pembela kebenaran, seorang jagoan, pemberani, dan kau sudah dapatkan itu. Masuk ke neraka. Yang orang kaya sama, orang kaya yang baik sekali itu. Ini kaya raya dan soleh banget nih orang. Ketika ditanya sama Allah, kau gunakan nikmatnya, engkau gunakan untuk apa? Nikmat-nikmat yang kau berikan kepada, kata orang ini, ma min sabil tuhibbu an yunfaqa fi illa anfaqtu fi. Ya Allah, tidak ada satu pun jalan kebaikan. Antum tinggal pikirkan semua jalan kebaikan. Ini orang mengatakan tidak ada satu pun jalan kebaikan yang engkau suka rizkimu diinfakkan ke sana, melainkan aku sudah infak di situ untuk mengharapkan keridhaan. Masjid dia bangun, sekolahan dia dirikan, dia berangkatkan umroh, dia berangkatkan haji, dia berikan santunan kepada anak yatim. Pokoknya orang ini orang baik jemaah. Ketika dia mengatakan dia melakukan itu karena Allah, Allah mengatakan kadzabta, bohong. Lisan ini bisa mengatakan lillahi ta'ala, tapi hati tidak akan bisa bohong. Maka Allah kan kadzab, kau berbuat itu hanya untuk mendapatkan gelar orang yang dermawan, orang yang soleh, orang yang baik, dan kau sudah mendapatkan. Jadi tadi kalau dikatakan apakah ada jaminan masuk surga bagi seorang ustaz, jaminan Allah berikan kepada semua umat Nabi Muhammad SAW. Semua masuk surga kecuali yang enggan masuk. Jadi kesempatan kita masuk surga dan neraka itu sama. Al-jannatu aqrabu ila syiraki ahadikum. Kata Nabi SAW, surga itu lebih dekat daripada tali sandal kalian. Nabi mengatakan itu kepada generasi terbaik umat ini, sallallahu alaihi wasallam. Surga itu lebih dekat daripada tali sandal kalian. Wan naru mithluhu. Neraka juga sama dekat. Hada wallahu a'lam. Lanjut Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, adakah jalan tol bagi ibu-ibu untuk masuk surga walaupun amalnya kurang? Jalan tol Ustaz. Nah, iya, semua kepingin jalan tol, tapi jalan tol itu bayar. Oh gitu. Nah, makanya kadang-kala kita lihat sebagian orang itu nggak mau masuk tol. Kenapa nggak masuk? Duh, mahal tolnya. Jadi kalau bicara jalan bagi para wanita ya untuk masuk surga, kata Nabi SAW ada 4 syarat. Yang pertama, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafidat farjaha. Apabila seorang wanita sholat yang 5 waktu, dia jaga sholat yang 5 waktu, nggak ada qobliyah wala ba'diyah wala duha, tapi yang 5 waktu dia jaga. Wa shamat syahraha, dia puasa. Karena perempuan jamaah ada liburnya sholat ya, yang kadang-kadang dia malas untuk mengganti sholat yang seharusnya dia kerjakan, atau dia memulai sholat lagi berat, dan dia puasa di bulan Ramadan. Perempuan kebanyakan punya utang, maka tolong dilunasin utangnya. Yang ketiga, taat sama suaminya, nurut sama suaminya.
Dipanggil sama suaminya, umpamanya namanya Hafizah. Hafizah, ta'ali. Labbaik. Tahu-tahu dia ada di depan suaminya. Ketika lagi masak dipanggil sama suaminya, dia matikan kompornya. Nggak ada, tunggu. Nggak ada. Siapa yang sering istrinya bilang tunggu, kasih hadiah? Nah, ada? Oh, nggak ada ternyata. Nggak ada yang berani ya. Nah, dipanggil sama suaminya, taat, patuh sama suaminya. Bahkan bagaimana ya Nabi menggambarkan kewajiban wanita ini taat sama suaminya. Kalau perempuan itu sedang berada di atas onta, naik onta itu nggak kayak naik motor ya. Naik onta itu ontanya harus didudukkan ya. Setelah duduk baru dia naik. Setelah naik baru suruh berdiri. Ini kalau perempuan itu ada di atas onta, lalu dipanggil sama suaminya, turun. Sebagian istri, aduh entar lah. Allahu Akbar. Enggak, taat sama suami. Wa in kanat ala qatam, wa in kanat ala tanur. Sampai Nabi SAW mengatakan dulu kalau mau masak itu enggak pakai kompor jemaah, pakai tungku, pakai kayu. Bayangkan sedang ngidupin tungku ini, udah hidup, udah masak, tahu-tahu suaminya manggil, sayang, taat. Dia melihat, aduh gosong nih nanti. Apa yang harus dia lakukan? Dia tinggal, nggak apa-apa, dia berangkat ke suami. Apalagi sekarang tinggal mati. Taat sama suaminya. Bagaimana Ustaz kalau ini si bayi nangis, si suami manggil? Biarkan anaknya nangis, berangkat ke suaminya. Karena suaminya bayi besar. Kalau ini anak nangis, ditimang-timang, selesai. Tapi kalau suaminya mau ditimang-timang, nggak ada. Maka lebih baik dia yang ini nangis daripada yang ini yang ribut. Itu seperti itu, dia taat sama suaminya. Wa hafizat farjaha. Dia jaga kehormatan diri. Dia tidak memasukkan ke rumahnya orang yang tidak boleh masuk rumahnya oleh suami. Dia tidak berhubungan dengan laki-laki kecuali ketika ada keperluan dan sebatas keperluannya. Dia benar-benar menjaga kehormatannya hanya untuk suami. Qila laha, apa balasannya? Ini jalan tol tadi menuju surga. Surga itu, ibu-ibu ada berapa pintunya? Ibu-ibu, pintu surga ada berapa? Karena mau masuk surga nggak tahu sama pintunya gimana? Berapa pintu surga ibu-ibu? Angkat tangan yang bisa jawab, kasih hadiah. Subhanallah. Mau masuk surga, tapi pintunya nggak tahu. Aja nggak tahu. Berapa pintu surga itu? Ada 7, ada 8 Ustaz. Ada khilaf di antara mama. Yang 7 itu pintu neraka. Nah, hati-hati. Pintu neraka itu 8, soalnya 8. Sampai jam 8 kasih hadiah. Kasih hadiah. Tadi udah Ustaz. Udah. Suruh yang belakang. Dia dibagi-bagi lah. Nah, 8 jamaah akan dikatakan kepada wanita ini, udkhulil jannah min ay abwabil jannati syi'ti. Silakan masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Padahal 8 pintu surga ini itu punya kekhususan. Ada pintu namanya Ar-Rayyan. Itu pintu khusus buat orang yang ahli puasa sunnah. Ini perempuan padahal puasanya cuma Ramadan, tapi boleh dia masuk. Ada pintu sholat, ada pintu jihad. Ini perempuan, enggak, aku mau masuk dari pintu jihad. Masuk dia. Syaratnya 4. Dan yang paling berat ini adalah berkaitan dengan taat dan menghormati suami. Karena banyak perempuan merasa apa bapak-bapak? Gimana? Egois. Aduh mas, suami Ustaz. Na'udzubillah. Dia yang seharusnya bersyukur dapat orang kayak Anda. Allahu Akbar. Ada yang kayak gitu kan? Ada yang kayak gitu? Ada mungkin. Oh ada. Bapak-bapak ada yang kayak gitu? Kok banyak enggak lah? Ada. Nah, angkat tangan yang ada, kasih hadiah. Barakallahu fikum, tafadhol. Itu udah paling mudah Ustaz, masuk tol tuh. 4 syaratnya cuma Itu. Udah paling mudah. Insyaallah itu paling mudah sudah. Mau yang paling mudah lagi ya?
Hah? Keluar dari yang paling muda tambah sulit lah. Yang paling muda dia mau keluar dari yang paling muda. Nah, bapak-bapak mungkin ada yang pernah dengar hadis atau apa paling muda gitu ya. Nah, Oke Ustaz, kita mungkin 10 menit lagi Ustaz ya. siap. Tapi pertanyaan ini masih ada 5 Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, untuk barang yang dibeli di Mekah seperti sendok, garpu dan lain-lain, bahkan panci, apakah berkahnya sama dengan beli di Indonesia? Terima kasih. Nah, jamaah, ada barang-barang yang Allah kasih berkah, seperti air hujan. Allah mengatakan wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Itu barang memang Allah bikin berkah. Zaitunatin, itu termasuk buah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau bicara panci, panci ini made in Cina, cuma dijual di Mekah. Ya, kalau dikatakan berkahnya kayaknya nggak ada. Karena beli di sana, ini anak beli di Mekah gitu ya. Enggak, jadi ada berkah, itu berkah dengan ilmu yang diberikan. Atau yang kita bawa itu memang ada air yang Allah bikin berkah, adalah air Zam-Zam. Itu mau beli di Mekah, mau beli di Indonesia sama-sama airnya memang dibawa dari sana gitu. Hanya saja hati-hati, di Indonesia ini banyak penipuan. Ada di daerah Jawa Tengah situ pabrik produksi air Zam-Zam, udah ditutup sama pemerintah. Nggak tahu sudah berapa ribu liter ya dia jual. Maka lebih baik kalau bawa yang berkaitan dari sana ya tadi air Zam-Zam ya. Bicara kurma, ada kurma yang berkah, yang kata Nabi SAW, barang siapa yang makan 7 butir kurma ajwa, itu akan dijaga pada hari itu dari sihir dan dari bisa. Nah itu namanya kurma ajwa. Jadi seperti itu. Ada juga biji-bijian yang berkah seperti habbatus sauda, yang dia itu kata Nabi SAW, alaikum bil habbatis sauda, hendaklah kita kalian berobat dengan habbatus sauda, jinten hitam. Tapi kalau tadi panci, sendok, apa, sama aja. Makanya jangan mau beli di sana, asal beli di Tanah Abang itu. Barakallahu fikum. Lanjut Ustaz. Ustaz, terkait bulan Muharram yang mungkin bulan ini ya, biasanya ada tradisi orang dulu memperingati 10 Muharram dengan membuat 10 macam bubur. Apakah termasuk syirik atau 10 macam bubur? Bubur itu 10 macam. Mungkin dari Sabang sampai Merauke kali. 10 jenis. Tapi semuanya bubur. Bubur 1, bubur 2, bubur 3 sampai 10. Bubur merah, bubur sate. Nah, apakah itu termasuk syirik atau bukan Ustaz? Masya Allah, barakallahu fikum. Ya jemaah, berkaitan dengan bulan Muharram ini. Bulan Muharram ini adalah salah satu bulan haram yang letaknya di awal tahun. Jadi dimulai dengan bulan haram, ditutup dengan bulan haram. Baik, Ana mau tunjuk orang yang bisa jawab, masih ada hadiah. Nah, masih banyak hadiahnya. Nah, sebutkan atau enggak tunjuk, Mama dari tadi sebutkan bulan-bulan Islam, urut dari awal sampai akhir. Nah, fadhal. Tuh ada yang mau jawab tuh. Kirim. Mana mic-nya? Mic-nya kasih. Hadiahnya umroh gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 Muharram. Haram.
Muharram, Safar, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Syahri Jumadil Akhir, Rajab, Rajab, Syaban, Sya'ban, Ramadan, Ramadan, Syawal, Syawal, Zulkaidah, Dzulqa'dah, Zulkaidah, Zulhijjah, Dzulhijjah. Zulhijjah. Umur berapa ibu ini? Umur berapa sekarang? 64. 64. Jadi tinggal orang-orang tua aja yang tahu gitu. Jadi yang di atas 60 tahu, yang di bawah itu kayaknya pada nggak tahu mereka. Iya, Masya Allah. Jadi dimulai dengan bulan Muharram, ditutup dengan bulan Dzulhijjah. Baik, berkaitan dengan tradisi di 10 awal 10 Muharram, tanggal 10 Muharram. Ada 3 budaya yang kita lihat. Yang pertama, orang berpuasa di tanggal 10. Yang kedua, tanggal 10 ini dianggap hari rayanya anak-anak yatim. Sehingga di 10 Asyura itu ada acara biasanya berbagi dengan anak-anak yatim ya, atau juga meluaskan kepada kerabatnya. Yang ketiga, siapa yang menyebutkan? Ada satu tradisi lagi. Beli panci. Tradisinya orang-orang Syiah yang mereka menyebutkan hari Karbala, hari terbunuhnya Husain, di mana mereka biasakan keluar rumah membuat satu arakan ya, kemudian mereka memukul-mukul tubuh mereka dengan pisau ya. Itu kalau di Iran sana ya. Karena kalau di Indonesia biasanya mereka akan kumpul di satu tempat, mereka pakai baju hitam-hitam, kemudian mereka akan pukul dada mereka ya Husain, seperti itu. Tapi di antara tiga tradisi ini yang sesuai dengan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berpuasa dan menyuruh umatnya berpuasa. Bahkan sebelum puasa Ramadan, puasa Asyura itu wajib. Jadi ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, melihat orang-orang Yahudi pada puasa tanggal 10 Muharram. Ini pertanda bahwasanya orang-orang Yahudi pun penanggalannya pakai kalender Komariah. Bukan pakai Januari sampai Desember, enggak. Karena kalau tanggal 10 Muharram kan berubah-ubah terus ya, Pak. Berarti kan tanya kenapa mereka puasa, mereka mengatakan zaka yaumun najjallahu fihi Musa huwa ahlaka aduwahu Fir'aun. Itu hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan, membinasakan Fir'aun. Maka kita puasa syukran lillah. Puasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu dilakukan oleh Nabi. Tahun kedua, mulai Nabi SAW puasa Asyura itu tahun kedua, bukan tahun pertama Hijriah. Kenapa? Siapa yang tahu? Kenapa Nabi SAW di tahun pertama Hijriah tidak puasa Muharram? Siapa yang menjawab? Jangan. Kenapa? Karena Nabi SAW sampai kota Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi udah nggak ada Muharramnya. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi sampai Madinah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi baru puasa tahun kedua. Ketika melihat orang-orang di Muharram itu sedang puasa. Seperti itu penyebabnya. Nabi puasa tahun kedua, tahun ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, ke-11. Nabi puasa berapa kali berarti? 10. Karena beliau meninggalnya tanggal 12 Rabiul Awal lagi, di tahun ke-11 Hijriah. Nabi ketika tahun ke-11 Hijriah, aku akan puasa tanggal 9. Jadi puasa tanggal 9 sama tanggal 10. Inilah yang sesuai dengan sunnah. Adapun yang kedua tadi, budaya memberikan keluasan kepada anak-anak yatim ya, kemudian mungkin memberikan nafkah lebih kepada keluarganya.
ada beberapa riwayat tapi lemah riwayat tersebut, sehingga tidak bisa dijadikan sandaran. Yang perlu dilakukan adalah puasa. Yang ketiga berkaitan dengan hari ratapan bagi orang-orang Syiah, maka tentunya itu sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, karena kejadian meninggalnya Husain itu setelah wafatnya Rasulullah SAW. Berkaitan dengan bikin bubur tadi, kalau bubur itu dibuat hanya untuk berbuka, ya silahkan. Jadi kita maunya kan orang kalau Ramadan itu Masya Allah menu berbukanya macam-macam. Tapi kalau dia membuat bubur dengan sebuah keyakinan, nah ini bermasalah nantinya. Apa keyakinan? Kenapa harus bikin bubur 10 macam? Kenapa kok nggak 12 macam? Kenapa kok nggak 9 macam? Jadi hendaknya seorang muslim itu sebelum beramal dia berilmu dulu. Oh ini kan udah tradisi dan budaya. Oke, Islam itu tidak anti tradisi. Islam itu mengakomodir tradisi dan budaya selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi tolong kalau bicara Ustaz, kita biasa berbuka puasa itu dengan daging rusa, tidak apa. Kalau memang budaya orang sini berbuka dengan daging rusa, atau jangan apa, jalan kotek, itu fadl, nggak bertentangan dengan syariat. Maka tolong tadi yang biasa punya tradisi 10 macam bubur, ditanya, siapa yang masih hidup nih dari orang-orang tua, kenapa melakukan ini? Kalau sekedar untuk dimakan ya fadl, orang mau dimakan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ada keyakinan ya, itu yang nanti bermasalah. Wallahu a'lam bishawab. Ini apakah pertanyaannya Ustaz nanti lanjut malam aja Ustaz? Masih banyak Ustaz. Iya, kayaknya nanti malam biar mereka datang lagi. Begitu Ustaz. Ya. Tapi mungkin satu aja Ustaz ya. Berhubungan terkait dengan pedagang itu, belum tentu ya. Siap. Nah, bismillah. Ustaz, hukumnya menjual barang pokok, yang barang pokok tersebut itu seharusnya harganya sama, tidak ada perbedaan gitu. Tetapi malah dijual ke orang dengan harga yang berbeda-beda. Apakah itu hak penjual atau harus jelas tanpa dikurangi, dan apa hukumnya? Terakhir Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Yang pertama jamaah, orang jualan itu bebas menetapkan harga. Tidak ada patokan harga yang harus dia buat. Tapi harus ada yang namanya saling ridho di antara penjual dan pembeli. Ketika dia ridho dengan harga tersebut, ya fadl. Boleh jadi umpamanya ada orang jual beras 12.000. Si pembeli nawar, enggak, aku mau beli 11.000. Si pedagang lihat, ya Allah, ini belum ada yang beli hari ini ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Akhirnya dia jual dengan harga 11.000. Kemudian datang pembeli yang kedua, dia bilang 12.000. Dia nggak jual 11.000 lagi. Dia berpikir, kok nggak beli nggak apa-apa, aku sudah dapat duit seperti itu. Jadi unsur dalam dagang ini ada yang namanya at-taradhi, saling ridho di antara mereka. Namun ya ada adab yang kata Nabi SAW, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza tawa. Allah itu merahmati pedagang. Subhanallah. Akhlaknya pedagang ini dengan akhlaknya berkawan sebenarnya sama aja. Kan ada istilah di tempat kita, bisnis is bisnis ya. Berkawan lah bisnis. Engkau berdagang pun tetap harus pakai adab. Adabnya apa? Ya, Allah merahmati seorang gampangan kalau dia jualan. Kalau dia beli juga gampangan. Kalau dia nagih utang juga gampangan. Mudah urusan sama dia gitu. Ditawar ya dikasih sama orang. Ketika dia beli juga nggak neken. Kan ada orang-orang kalau nawar itu jamaah sampai nangis yang jualan. Sudah ditawar. Ini biasanya Anda nggak tahu bapak-bapak. Biasanya ceritanya emak-emak ya. Sudah ditawar, udah jadi nih, masih minta bonusnya. Ini orang yang lihat, ya Allah, ini orang sudah nawarnya kebangetan minta bonus lagi. Seperti itu. Jadi adabnya itu bermudah.
Jadi kalau bicara harga tadi, kalau harga selama pemerintah tidak mematok sebuah harga dan harga diserahkan kepada masyarakat, ya sudah, bebas-bebas aja. Tapi kalau bisa kita ya beri harga semua orang, ya samalah. Karena membuat orang itu jadi senang. Karena orang tuh kalau tanya, "Antum berapa beli?" 12.000. Aduh, ana 15.000. Ketipu. Saya nggak ketipu dia. Karena dia ridho dengan harga itu. Dan seorang juga kalau mau beli ya kalau bisa jangan ke satu tempat ya. Dia tanya harga di sini, dia tanya di tempat lain, sehingga dia sudah ada tentukan beli di tempat ini. Jadi penentuan harga itu bebas dan antum boleh beli dan boleh tidak beli. Hanya saja ada larangan yang namanya ihtikar. Ihtikar itu monopoli. Dia kumpulkan semuanya di tempat dia sehingga nanti dia ketika orang-orang butuh baru dia jual dengan harga yang tinggi. Itu yang tidak diperbolehkan. Hadza wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, ini ada masih banyak pertanyaan tapi mungkin malam ya Ustaz ya. Masih ada 5, Masya Allah. Bapak Ibu, sebentar ada kajian lagi di malam hari setelah pada maghrib di Masjid Nurul Huda Sepadan. Kami dari panitia sangat berharap kehadiran Bapak Ibu juga ada di sana. Jadi mohon untuk bisa hadir karena ilmunya sangat bermanfaat ya, Masya Allah. Mungkin Ustaz langsung Ustaz yang tutup aja. Masya Allah. Ya nanti tutupnya nanti malamnya. Agar kajian ini berlanjut. Oh gitu. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.